Serial Sandiwara Radio Saur Sepuh dalam kisah Singgasana Berdarah. Produksi Haravana Records bekerja sama dengan Kalbe Pharma. Dipersembahkan oleh Entrostop, obat sakit perut terlengkap, khasiat rangkap, dan Rokol, obat flu yang dulu dibeli dengan resep dokter, sekarang dapat dibeli bebas di mana-mana. Dalam kisah yang lalu dikisahkan, Rudra telah menyebarkan berita isapan jempol yang mengatakan bahwa satu regu tentara Majapahit dibunuh oleh satuan perang dari kerajaan wilayah Kulon. Berita tersebut membuat geger kerajaan Majapahit, sehingga para tokoh pimpinan teras perlu mengadakan sidang besar guna membahas peristiwa tersebut. Gardika dan Kendala sebagai orang Kulon sangat terkejut mendengar hal itu. Apalagi dikatakannya, kepala pasukan perang dari Kulon itu bernama Brahma. Kemudian Gardika dan Kendala segera menemui Rudra, si kepala regu yang menjadi sumber dari berita yang menghebohkan itu. Rudra, aku dan Kendala asli orang Kulon. Oh iya? Ya. Benar pasukan perang yang menyerang kau itu namanya Brahma? Benar. Orangnya bagaimana? Wajahnya ganteng, badannya ujungnya ditutup kulit hitam. Benar. Tidak salah lagi. Benar dia, Brahma. Nanti dulu. Jangan keburu nafsu. Ayo teruskan, Rudra. Bajunya juga pangsi biru. Dan ujung tangannya juga sama, ditutup kulit hitam. Nah, pakai topi caping daun rumpia. Wah, cocok. Tidak membawa senjata tajam. Senjatanya sepasang gelang. Pakai di tangan kiri dan tangan kanannya, ya kan? Ya. Terbuat dari batu marmer putih. Benar sekali. Nah, siapa lagi yang memiliki sepasang gelang batu marmer putih kalau bukan Brahma? Memang dia. Dengan sepasang gelangnya itu, semua pedang kami mental, terlempar ke sana kemari. Pasti dia Brahma. Kalian kenal dengan dia? Wah, bukan kenal lagi. Musuh. Musuh? Ya, musuh bebuyutan. Perkara apa? Urusan pribadi. Istriku diperkosa oleh adiknya. Adiknya itu aku bunuh. Lalu aku bentrok dengan dia. Sampai sekarang dia terus mencari aku. Aku selalu menghindar karena dia sangat dikjaya. Mungkin dia datang ke wilayah timur ini untuk mencari kamu. Ya, mungkin. Ya. Nah, sekarang ceritakan. Bagaimana pakaian seragam anak buah Brahma yang berjumlah 100 orang? Rudra, ya. Aku pernah jadi tentara kerajaan Kuntala 10 tahun. Jadi betul, semua pakaian seragam pasukan kerajaan mana saja yang ada di wilayah. Begini, Tetapi, ya. Katakan apa? Masa kau sudah lupa? Belum lama. Ya, begini. Kalian orang-orang Kulon kan? Sudah dikatakan dari tadi, asli orang Kulon, bukan tiruan. Baiklah, karena kalian orang Kulon, maka aku akan... kalian bisa memegang rahasia tidak? Bisa. Begini, semua itu bohong. Bohong? Iya. Kalau tentang Brahma sih, ya memang benar. Tapi tentang 100 orang anak buahnya yang memakai seragam pasukan perang itu tidak ada. Tidak ada? Iya. Anak buahku yang 10 orang itu sebenarnya bukan dibunuh oleh Brahma, tapi mati tenggelam di rawa. Bagaimana kau ini? Iya, ketika bentrok dengan Brahma, dia mengeluarkan kesaktiannya. Sekali pukul, sebuah pohon besar hangus lalu tumbang. Anak buahku ketakutan, lari dan kabur melarikan diri. Karena lari sambil panik, salah jalan. Semuanya terperosok ke dalam rawa. Aku juga nyebur di rawa itu
karena aku bisa meringankan tubuh. Dengan cepat, aku melompat ke sebuah pohon, set, dan selamat. Anak buahku habis, semuanya tenggelam ke dasar rawa. Cuma aku sendiri yang hidup. Begitu ceritanya. Iya, Alah, kau membuat cerita bohong. Bahkan kepada Sang Aditya Warman kau berani bercerita bohong. karena aku takut dihukum. Tidak mungkin. Sebab hal itu kan sebuah kecelakaan yang diakibatkan oleh bentrokan dengan pihak lain. Persoalan seperti itu kan tidak ringan. Lalu? Aku sedang mengejar perempuan. Perempuan? Iya, aku ingin memboyong bekas istri Panglima pasukan Sadeng. Tapi dia lari. Aku kejar, ketemu Brahma. Dia membela perempuan itu. Maka bentroklah aku dengan Brahma. Begitu cerita yang sebenarnya. Waduh, kau ngawur banget, Rudra. Akibat ceritamu yang menghebohkan itu, Majapahit gempar. Sampai-sampai Sang Prabu Tribhuwana Tunggadewi memanggil semua pembesar untuk mengadakan sidang besar. Iya, aku tidak menduga kalau geger seperti itu. Aku jadi ngeri melihatnya. Yang paling berbahaya, Majapahit akan mengirim utusan ke semua kerajaan di wilayah Kulon untuk menjernihkan peristiwa ini. Nah, kau bisa bayangkan akibatnya. Kalau salah satu kerajaan tersinggung, atau semua kerajaan di wilayah Kulon tersinggung, lalu bersama-sama menyerbu Majapahit, walah, bisa jadi Bratayuda. Aduh, bagaimana ya? Sekarang begini saja. Ya. Kita semua menghadap kepada Sang Aditya Warman. Jangan, aku bisa digantung. Kita mengarang lagi sebuah cerita bohong. Gardika, kok gila apa? Berita bohong mau ditambah lagi dengan berita bohong lainnya. Mau jadi apa Majapahit ini? Berita bohong yang kedua untuk menyelamatkan berita bohong yang pertama. Begitu Gendala. Maksudmu? Kita katakan bahwa yang menyerang tentara Majapahit itu bukan satu kesatuan pasukan perang, melainkan sebuah gerombolan perampok. Yalah, sudahlah. Percaya saja sama kamu. Pasti Sang Aditya Warman percaya penuh pada kita, karena kita orang Kulon yang pernah jadi tentara kerajaan Kuntala. Jadi, kalian pernah menjadi tentara kerajaan Kuntala? Pernah, Paduka. 10 tahun. Lalu kenapa sekarang jadi tentara Kahuripan? Kuntala diserbu oleh tentara Dewangga. Hamba melarikan diri ke Kahuripan karena hamba punya sahabat di Kahuripan, yaitu Ki Demung Wikalpa. Iya, aku pernah mendengar berita bahwa di Kulon terjadi perang besar. Kerajaan Kuntala diserbu oleh gabungan 6 pasukan perang kerajaan sekutu. Betul, Paduka. Selanjutnya hamba bertekad untuk mengabdikan diri selamanya di kerajaan Kahuripan. Lalu Ki Demung Wikalpa memasukkan hamba ke dalam kesatuan tentara Kahuripan. Jadi kau tahu betul Brahma itu siapa? Tahu betul, Paduka. Siapa dia? Kepala gerombolan begal yang paling ditakuti di wilayah Kulon. Oh iya, Benar, Paduka. jadi mereka itu bukan pasukan perang, melainkan gerombolan begal. Betul, Paduka. Lalu kenapa kau berkata bahwa mereka pasukan perang, Rudra? Sebabnya seragam pakaian mereka persis seragam pasukan perang. Senjata pun sangat lengkap. Memang demikianlah, Paduka. Makanya gerombolan Brahma itu ditakuti. Sebab kekuatan mereka sama dengan kekuatan sebuah pasukan perang. Dari mulai pakaian sampai senjata, lengkap semuanya. Konon, mereka memiliki sebuah markas yang dibangun sebagai sebuah istana di Gunung Wangsi, di wilayah Kulon. Ya, mungkin Brahma itu ingin jadi raja. Untung aku belum mengirim surat ke kerajaan-kerajaan di wilayah Kulon. Bahwa mereka bukan pasukan perang, melainkan gerombolan begal. Lalu kenapa mereka masuk ke wilayah timur dan menyerang tentara Majapahit? Kemana-mana tentara Majapahit tidak pernah membawa uang dan harta. Jadi yang mau dirampok apanya? Mungkin mereka bersekutu dengan Sadeng, Paduka. Kalau mau bersekutu, harusnya dengan pasukan perang dari daerah lain dengan gerombolan penjahat. Daerah-daerah lain yang ada di sekitar Sadeng mungkin takut kepada kita. Lalu mereka bersekutu dengan gerombolan begal karena dianggap kuat dan berani. Ya, mungkin juga. Meskipun kemungkinan itu kecil sekali.
Sebab gerombolan begal itu biasanya tidak bisa diatur seenaknya sendiri dan liar. Daulat Paduka. Baiklah, untuk membuktikan kebenaran keteranganmu ini, Pulupa Langgardika, maka aku serahkan kepadamu tugas untuk menghancurkan gerombolan Berah. Daulat Paduka. Mereka telah membunuh 10 orang prajurit Majapahit. Untuk itu mereka harus menerima akibatnya. Bawa pasukan secukupnya, habiskan mereka semuanya. Daulat Paduka Aditya Warman. Benar tidak kataku Kendala? Beres semuanya. Iya, kau memang hebat. Jago bual nomor wahid. Kadang-kadang bohong itu perlu. Buktinya, selain kita berhasil mencegah timbulnya perang antara Majapahit dengan kerajaan-kerajaan wilayah Kulon, juga terutama musuh besar kita, Rama, sudah resmi menjadi buronan Majapahit yang harus ditangkap baik hidup ataupun mati ya. Ya. Kau juga berhasil menyelamatkan aku, Gardika. Kalau tidak, wah, ya itu atas keberanianmu menghadap kepada Paduka Aditya Warman. Bisa-bisa aku mati di tiang gantungan jadinya. Lupakanlah itu. Sekarang apa yang harus kita kerjakan pertama-tama? Ya, tentu saja mencari Brahma. Betul Kendala. Akan tetapi kemana? Di hutan, tempat Rudra dan pasukannya bentrok dengan Brahma. Percuma Kendala, pasti dia sudah pergi. Lalu harus kemana? Ada baiknya kita ke Tambak Beras. Sungai Tambak Beras? Ya, betul. Untuk apa ke sungai? Bukan mau ke sungai, tapi ke desa yang berada di tepi sungai itu. Oh, desa apa? Karena letaknya di tepi sungai Tambak Beras, ya nama desa itu Desa Tambak Beras. Main gampang saja orang itu. Mentang-mentang ada di tepi sungai Tambak Beras, langsung saja dinamakan Desa Tambak Beras. Barangkali kalau ada desa yang letaknya dekat kuburan, nama desa itu barangkali Desa Kuburan. Sudahlah. Buat apa mempersoalkan nama desa? Yang penting, mau apa ke Desa Tambak Beras itu? Untuk memeriksa apakah Dewi Pramita ada di sana atau tidak. Dewi Pramita itu siapa? Bekas istri Panglima Sadeng yang aku kejar-kejar itu. Oh, Apakah dia tinggal di Desa Tambak Beras? Mungkin, sebab waktu bertemu dengan aku, dia ada di desa itu. Setidaknya kita bisa mencari keterangan dari orang-orang desa Tambak Beras. ayolah kita ke sana. Sebaiknya membawa beberapa orang. Saya kira 30 orang cukup. Iya, aku setuju. Saya gendong. Lapar barangkali. Lapar ya? Itu sama ibu ya. Benar-benar lapar. Begitu netek langsung diam. Masih jauh Kamita? Sudah dekat. Oh ya? Iya. Sebentar lagi kita akan sampai di kampung nelayan Tambak Beras seberang. Iya. Berhenti! Ada apa Kakang Brahma? Di depan ada rumah penduduk. Itulah kampung nelayan yang saya sebutkan tadi. Oh, Kita ambil jalan yang ke kiri saja. Jangan lewat jalan kampung. Kalau ada tentara Majapahit yang sedang pelesiran. iya, kau benar. Nah, itu dia sungai Tambak Beras. Wah, besar juga sungai itu. Airnya tenang, riaknya kecil. Berarti sungai itu dalam. Kita sudah berada di tepi sungai. Desa Tambak Beras itu yang mana? Itu, di seberang. Kalau begitu, kita harus menyeberangi sungai ini. Iya, benar. Cari perahu kemana kita? Kita jalan agak ke hilir. Di sana banyak perahu nelayan ditambatkan. Kita bisa sewa perahu pada mereka. Iya. Dapat, Kakang? Dapat. Perahu ini cukup besar. Cukup untuk kita bertiga. Iya. Ayo naik semuanya. Iya. Air sungai Tambak Beras ini tidak bening.
tapi agak coklat dan nampak kotor. Karena di bagian daerah ini, tepiannya sudah banyak dihuni manusia. Iya, saya lihat di sepanjang tepi sungai banyak kampung nelayan. Iya, Nelayan-nelayan itu mata pencariannya menangkap ikan di sungai tambak beras ini. iya. Sungai Tambak Beras ini mengandung riwayat. Riwayat apa? Riwayat pemberontakan Ranggalawe pada waktu Majapahit diperintah oleh Raden Wijaya yang bergelar Sri Kertarajasa Jayawardhana. Di sungai inilah Arya Adikara yang lebih terkenal dengan nama Ranggalawe berkelahi dengan Mahisa Anabrang, juga lebih Ranggalawe dan Kebo Anabrang berkelahi di dalam air. Kebo Anabrang lebih kuat sehingga Ranggalawe mati lemas. Jadi, Arya Adikara yang disebut Ranggalawe itu matinya di sungai Tambak Beras ini. Iya, Katanya Ranggalawe itu sakti, tapi kok kalah oleh Kebo Anabrang? ya, tentu saja. Sebab Kebo Anabrang adalah panglima perang kerajaan Majapahit yang sangat tinggi. Iya ya. Lihat, banyak orang berdiri di tepi sungai. Mereka mau menyambut aku. Oh ya? Iya. Pramita! Oh, Bapak! Pramita, anakku. Syukurlah kau selamat, nak. Yang Widi melindungi saya, Pak Jarabun. Iya, ketika aku mendengar kau dikejar-kejar oleh tentara Majapahit, aku tidak bisa makan dan minum. Terus aku berpuasa untuk keselamatanmu. Dan doaku terkabul, nak. Inilah yang menolong saya, Pak. Brahma dan Harno. Iya, selamat datang di desa Tambak Beras, nak. Terima kasih, Pak. Brahma, Harno, inilah Pak Jarabun, kepala desa Tambak Beras, yang sudah saya anggap ayah sendiri. Ayo, sebaiknya kita masuk ke dalam saja. Ayo. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Brahma, Harnum, dan Pramita beserta anaknya sudah tiba di desa Tambak Beras. Betapa gembiranya Pak Jarabun, kepala desa tersebut, melihat Dewi Pramita pulang dalam keadaan selamat. Sementara itu, Gardika, Kendala, dan Rudra yang berhasil meyakinkan Sang Aditya Warman mendapat kepercayaan dari pimpinan pasukan perang Majapahit untuk menumpas gerombolan Brahma. Dan langkah pertama mereka ialah pergi ke desa Tambak Beras untuk mengadakan pemeriksaan apakah Dewi Pramita telah berada kembali di desa tersebut atau tidak. Apakah yang akan dilakukan oleh Brahma, Harnum, Dewi Pramita, dan juga Pak Jarabun bila tentara Majapahit yang dipimpin oleh Gardika, Kendala, dan Rudra itu ke desa Tambak Beras? Nah, pendengar yang budiman, marilah kita ikuti lanjutan serial Sandiwara Radio ini yang dipersembahkan oleh Entrostop, obat sakit perut terlengkap, khasiat rangkap, dan Prokol, obat flu yang dulu dibeli dengan resep dokter, sekarang dapat dibeli bebas di mana-mana. Oh, 1, 2, 3, Horda! Wah, kau menertawakan aku terus, Mita? Habis berkali-kali menebar jala ikan, salah terus. Sukar juga ya, cara menangkap ikan dengan jala. Ada caranya yang khusus, sehingga jala bisa mengembang dengan baik. Caranya aku sudah betul, tapi tetap saja tidak sempurna. Kalau ingin sempurna, kau harus jadi nelayan. Wah, saya lebih suka jadi petani. Mencangkul di sawah lebih mudah daripada menangkap ikan di sungai yang besar seperti ini. Ya sudah, kalau tidak bisa mempergunakan jala, pakai pancing saja. Iyalah, mana pancingnya? Ini, itu bukan malas, tapi sabar menunggu rezeki. Oh, iya juga ya. Heh, pancinganku bergerak. Dimakan ikan. Ayo, lari.
Ya, ikan kecil. Cuma sebesar jari telunjuk. Biarlah, pokoknya dapat. Kakang Brahma kemana? Juga Kak Mita? Tidak ada. Pasti mereka ke sungai. Benar saja. Itu mereka sedang mancing. Asik benar. Duduk berduaan di atas perahu sambil mancing, bersenda gurau, tertawa-tawa yang gembira. Baru kali ini aku melihat Kakang Brahma begitu gembira. Bukan gembira yang dibuat-buat atau gembira sekedar basa-basi, akan tetapi gembira yang benar-benar gembira. Dan nampaknya Kak Mita juga sangat gembira. Dia sudah lupa pada peristiwa sedih tentang suaminya yang gugur di medan perang. Sudah 5 hari aku dan Kakang Brahma berada di desa tambak beras ini. Seharusnya sudah harus pergi ke Majapahit. Tapi Kakang Brahma selalu berkata, nanti saja. Rupanya Kakang Brahma sangat kerasan di desa ini. Padahal keadaan desa Tambak Segara ini tidak begitu indah. Dan suasana lingkungannya juga kurang menyenangkan. Kelebihannya hanya berada di tepi sebuah sungai yang lebar. Biarlah. Kalau memang Kakang Brahma betah, aku akan tunggu. Sampai kapan dia akan melaksanakan niatnya untuk mengunjungi Majapahit. Saya kagum sama Kak Mita. Hah? Kagum kenapa? Kak Mita seorang wanita bangsawan, istri seorang panglima. Tapi kok mau masak di dapur yang sederhana begini? Yang bangsawan itu kan suami saya. Kalau saya sih orang desa. Oh, Kak Mita suka merendahkan diri. Benar, Harnum. Saya asli orang desa Ganding. Kebetulan paman saya jadi hulu balang di kerajaan Belambangan. Jadi saya sering berkunjung ke Belambangan. Kebetulan suatu ketika Belambangan kedatangan tamu dari Sadeng, yaitu Panglima Rahabistara. Lalu saya dijodohkan dengan dia. Oh, jadi Kak Mita menikah dengan Panglima Rahabistara, dijodohkan orang tua? Iya, oleh paman saya. Iya. Masak apa itu, Kak? Pindang ikan, kesukaan Brahma. Oh, rupanya Kak Mita selalu memperhatikan Kakang Brahma. Saya berhutang nyawa pada Brahma. Kalau tidak ada dia, saya dan terutama anak saya sudah mati. Saya mati tidak apa-apa. Tapi Raden Bentar anak saya, jangan. Dia tidak boleh mati. Dia adalah anak laki-laki satu-satunya keturunan Panglima Rahabistara yang harus melanjutkan cita-cita ayahnya, menghancurkan Majapahit. Hanya karena hutang nyawa itukah Kak Mita sangat baik kepada Kakang Brahma? Tentu saja tidak, Harnum. Apa itu? Wataknya yang baik, tidak sombong, dan sayang pada sesama. Hal itu yang membuat saya harus membalas budi kepadanya. Apa yang dia minta, saya beri. Disuruh apa saja, saya mau. Oh ya? Iya. Disuruh apa saja mau? Mau. Disuruh jadi istrinya? Mau. Kenapa jadi ke situ pertanyaannya? Katanya disuruh apa saja mau. Iya, artinya sebatas kemampuan saya. Apakah Kak Mita merasa tidak mampu menjadi istri Kakang Brahma? Loh, Harnum, kok semakin ngelantur? Aku jadi bingung. Maaf, saya hanya main-main kok. Mita, Kau Brahma? kok melamun? Tidak melamun. Jangan bohong lah. Iya, Bentar mana? tidur. Harnum ke sana, ke kebun Pak Jarabun. mau apa dia ke sana? Mau mencari burung balam. Katanya sudah kangen ingin makan daging bakar burung balam. Oh, Payah. Tidak ada burung besar. Alamnya sih yang tidak baik. Desa Tambak Beras ini agak gersang.
Tidak ada pohon-pohon yang besar, sehingga burung-burung jarang ada. Kalau ada kecil-kecil. Tanah di sini tidak subur. Pantas orang-orang di sini tidak ada yang bertani. Rata-rata jadi nelayan. Rudra, ya, masih jauhkah desa Tambak Beras itu? Sudah dekat. Sehabis melewati dataran padang ilalang itu, kita sudah sampai di desa Tambak Beras. Bagus. Desa itu desa yang besar. Desa kecil. Hanya merupakan sebuah kampung nelayan. Oh, ya, ya. Capek. Biar satu harian aku meranjak tempat ini, tetap saja tidak akan dapat burung. Pulang ah. Apa itu? Oh, tentara Majapahit. Oh, Kartika, Kendala, dan itu. Bukankah orang yang bentrok dengan Kakang Brahma? Oh, bahaya. Aku harus cepat memberitahukan Kakang Brahma. Ya. Tentara Majapahit. Hah? Dipimpin oleh Kartika dan Kendala. Kartika dan Kendala? Dan kepala regu yang bentrok dengan Kakang waktu menolong Kak Mita juga ikut. Benarkah Harno? Iya, saya ingat betul. Dialah orangnya yang pedangnya mental ditendang oleh Kakang Brahma. Berarti tidak semuanya mati di rawa itu. Kita lawan mereka. Jangan. Mereka sedikit, Kakang. Paling 30 orang. Kita memang pasti bisa mengalahkan mereka. Tapi buntutnya yang berbahaya. Desa Tambak Beras ini akan dianggap desa pemberontak yang harus dihancurkan. Desa ini akan dibumi hanguskan oleh bala tentara Majapahit yang datang kemudian dengan kekuatan puluhan ribu. Lalu? Terpaksa kita harus lari. Aku ikut. Tentu, Mita. Kau juga harus lari. Aku akan ambil anakku dulu. Iya. Sekalian pamit pada Pak Kepala Desa. Benarkah yang datang itu tentara Majapahit? Benar, Pak Jarabun. Saya melihatnya dengan jelas. Tentara Majapahit itu tidak jahat. Mereka tidak sembarangan menangkap orang atau bahkan membunuh sebelum jelas duduk persoalannya. Saya percaya, Pak. Tapi di sana ada musuh besar kami 3 orang. Jadi saya punya dugaan pasukan Majapahit yang datang itu dipimpin oleh orang-orang yang penuh dendam. Jadi yang bicara bukan akal sehat lagi, melainkan perasaan amarah. Benar, Pak. Mereka bukan tentara Majapahit, tapi tentara angkara murka. Oh, iya. Aku mengerti. Kalau mereka bertanya, jawab saja singkat. Dewi Pramita sudah mati. Tenggelam di sungai ketika mau ditangkap oleh tentara Majapahit tempo hari di seberang sungai. Begitu saja. Oh, iya. Aku akan berkata begitu. Selamat datang di desa Tambak Beras, tentara Majapahit yang terhormat. Apakah kau kepala desa di sini? Oh, iya, betul. Saya Jarabun, kepala desa Tambak Beras. Betulkah Dewi Pramita, istri Panglima Pasukan Sadeng yang melarikan diri dari Sadeng, tinggal di sini? Oh, benar. Kenapa kau menerima pelarian perang? Oh, dia bukan pelarian perang, tapi korban perang begitu. Dia istri Panglima Tentara Sadeng. Jadi sudah jelas dia terlibat perang. Oh, belum tentu. Sebab mungkin saja dia tidak setuju. Sadeng membangkang kepada Majapahit. Karena bagaimanapun juga, Sadeng tidak mungkin menang melawan Majapahit. Malah sebaliknya, akan hancur. Dan terbukti, hal itu benar. Sadeng hancur, digilas oleh bala tentara Majapahit yang jauh lebih besar dan kuat. Pinter ngomong juga si tua bangka ini. Kepala desa ini pinter. Kalau saya tidak pintar, tidak mungkin saya dipilih jadi kepala desa. Ya, bolehlah. Ayo teruskan. Tapi meskipun bagaimana, Dewi Pramita adalah perempuan. Dan dia bukan istri sang Adipati Sadeng. Nah, dia tidak bisa apa-apa
ketika Adipati Sadeng yang punya harga diri berlebihan itu memutuskan untuk melawan Majapahit. Jadi, sekali lagi saya katakan, Dewi Pramita bukan pelarian perang, akan tetapi korban perang. Tepatnya, korban ambisi pemimpin. Ambisi pemimpin? Ya, adanya perang adalah karena nafsu pemimpin. Betul tidak? Jangan tanya dulu, teruskan saja osehanmu. Itu seperti perang Sadeng. Itu diakibatkan oleh ambisi pemimpin Majapahit yang ingin meluaskan wilayah. Entah itu Sang Prabu Tribuana Tunggadewi, entah Patih Aryatada, entah Sang Aditya Warman, atau siapa lagi. Nah, kalian kan cuma menjalankan perintah pemimpin. Benar juga ya. Iya, itulah makanya saya menerima Dewi Pramita untuk tinggal di sini. Sebab dia itu seorang perempuan. Jangankan dia seorang perempuan yang lemah, suaminya saja seorang panglima tidak bisa berbuat apa-apa ketika Adipati Sadeng memberi perintah untuk menghadang tentara Majapahit. Baiklah, Pak Jarabun. Dalihmu untuk menerima Dewi Pramita dapat kami terima. Nah, sekarang suruh dia keluar dan datang ke sini menghadap pada saya. Dia sudah mati. Hah? Mati? Iya. Waktu dia akan mengobati anaknya yang sakit ke tabib yang rumahnya di seberang sungai itu, dia ditangkap oleh tentara Majapahit yang sedang patroli. Tapi dia lari, menerjunkan diri ke sungai. Sampai sekarang tidak pernah kembali lagi. Benarkah begitu, Rudra? Tidak benar. Dia pintar berenang dan berhasil naik ke darat. Kami kejar terus. Lantas dia ditolong oleh 2 orang pendekar dari Kulon. Aku dan anak buahku dihajar lintang pukang dan ditenggelamkan di rawa. Ya, hanya aku yang lolos. Saya tidak tahu kejadian itu. Yang saya tahu, karena terlihat dari seberang sini, Dewi Pramita terjun ke sungai dan hanyut di bawah arus ke hilir. Setelah itu, tidak pernah datang lagi ke sini. Tidak. Kalau begitu, pasti dibawa oleh Brahma ke wilayah Kulon. Lebih baik diperiksa dulu. Siapa tahu Pak Jarabun ini mengarang cerita bohong. Iya benar, kita adalah jago-jago bohong. Jadi orang lain pun pasti suka bohong. Kalau kalian tidak percaya, silahkan periksa. Aduk-aduklah desa Tambak Beras ini. Sampai dibakar, di bumi hanguskan. Kalian tidak akan menemukan Dewi Pramita. Kami bukan gerombolan perampok, Jarabun. Tentara Majapahit bukan begal. Ya, saya tahu. Tentara Majapahit adalah tentara yang baik. Nah, silahkan mencari Dewi Pramita dengan cara kalian yang dianggap baik. Baik. Suruh semua penduduk desa Tambak Beras ini keluar. Jangan ada satupun yang tinggal di dalam rumah. Dari bayi sampai kakek tua renta, keluar semuanya. Silahkan. Pasukan! Bariskan semua penduduk desa ini yang berada di dalam rumah. Suruh keluar. Bayi, anak kecil, kakek, nenek, tua renta, kumpulkan semua. Lakukan! Tidak ada, Gardika. Kalau begitu, kepala desa itu berkata benar. Tidak bohong. Tapi ada hal yang mencurigakan. Apa itu? Tidak ada benda-benda barang milik Dewi Pramita yang tertinggal. Secuil pun tidak ada. Orangnya kan sudah tidak ada. Biar orangnya tidak ada, barang-barangnya harus ada. Kenapa begitu? Waktu dia bertemu dengan aku, Adam, sebuah skin yang diselipkan di pinggang dan bayi yang digendong. Cuma itu. Kau benar. Barang-barang miliknya pasti tertinggal di sini. Lalu, kemana itu semua? Kita panggil saja Pak Jarabun. Ya. Pak Jarabun! Oh iya. Ke sini! Ada apa?
Dewi Pramita memang tidak ada. Nah, apa yang saya katakan benar bukan? Tapi barang-barang miliknya kemana? Maksudnya? Barang-barang milik Dewi Pramita seharusnya masih ada. Tapi tidak ada secuil pun. Kalau itu dibawa oleh Mbok Jikit. Siapa Mbok Jikit itu? Emban. Embannya Dewi Pramita? Iya, benar. Embannya semua ada 3 orang. Semuanya ikut lari dari Sadeng ke sini. Dan sekarang semuanya pergi. Barang-barang milik Dewi Pramita semuanya dibawa. Katanya mau mencari majikannya Dewi Pramita itu. Sudah lama perginya? Sudah 10 hari yang lalu, iya. Ya sudah. Aku kira semuanya sudah jelas. Nah, perintahkan pasukanmu untuk meninggalkan desa ini. Pasukan! Berangkat! Berkat kecerdikan Pak Jarabun, kepala desa Tambak Beras, semuanya jadi beres. Desa Tambak Beras bebas dari kemarahan tentara Majapahit. Dia sendiri pun bebas dari kecurigaan Rudra, Gardika, dan Kendala. Selain itu, Dewi Pramita, Brahma, dan Harnum pun semuanya bebas melakukan pelarian. Kemanakah mereka melarikan diri? Dan apakah yang akan dilakukan oleh Gardika dan kawan-kawannya selanjutnya? Nah, pendengar yang budiman, marilah kita ikuti lanjutan serial Sandiwara Radio ini yang dipersembahkan oleh Entostop, obat sakit perut terlengkap, khasiat rangkap, dan Prokol, obat flu yang dulu dibeli dengan resep dokter, sekarang dapat dibeli bebas di mana-mana.